Selamat malam, Amang Inang, saudara-saudari. Kita mulai pertanyaan kita di rumah kita masing-masing. Kita mulai saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Epistel kita pada saat ini tertulis pada 1 Terawik 16 ayat yang 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita baca secara responsoria. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gunung serta isinya, biarlah berliat-liat padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat yang kedua.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pertanyaan malam ini yang tertulis pada kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sering memperhatikan orang. Bahkan kita mengomentari. Bukan hanya mengomentari, bahkan kita juga mau langsung menilai seseorang yang kita lihat dan mengatakan penilaian kita itu terhadap orang di sekitar kita. Memang itulah kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian orang. Mudah menilai hidup orang lain, tetapi lupa bercermin dengan diri sendiri. Sehingga banyak orang yang perasaan baik, sehingga cepat-cepat menilai orang lain, bahkan walaupun penilaian itu negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam ini mau mengingatkan kita untuk terlebih dahulu melihat diri kita. Jangan dulu terlalu sibuk untuk menilai, mengomentari, mengkritik orang lain, tetapi mari lihat lebih dahulu siapa kita, siapa diri kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini, Paulus benar-benar mengingatkan kita. Makanya firman Tuhan pada saat ini, dia mengatakan perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita hidup. Kalau saya katakan tadi, kita lebih sering mengurusi hidup orang lain. Namun sekarang Paulus mau mengingatkan kita, lihat dulu hidupmu. Seperti apa hidup yang kita jalani saat ini? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari sampai saat ini? Karena ini adalah hal penting, makanya Paulus mengingatkan bahwa kita dalam menjalani hidup ini jangan sampai seperti orang bodoh. Jangan sampai seperti orang bodoh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus berharap kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mengalami perubahan dengan sikapnya, dengan tindakannya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang-orang yang telah mengenal dan menerima Yesus, hidupnya harus berbeda.
Kalau dahulu sebelum mengenal Yesus hidup di dalam kekelaman, tetapi setelah mengenal dan menerima Yesus, maka hidup itu harus benar-benar dalam terang Yesus Kristus. Orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus seharusnya memiliki sikap hidup yang sesuai dengan Yesus sebagai teladannya. Oleh sebab itu Paulus memberikan perbandingan yang kontras antara anak-anak terang dan anak-anak gelap berkaitan dengan moral dan etika dalam hidup mereka. Makanya Paulus mengingatkan jangan seperti orang bebal, karena banyak orang yang hidup tidak mau tahu, hidup sembarangan, masa bodoh dengan apa yang dilakukannya. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan, jangan bodoh dan jangan hidup seperti orang bebal, tetapi diingatkan hendaklah hidup sebagai orang arif. Hidup sebagai orang-orang yang tahu apa yang dilakukan, bijaksana dalam menjalani hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bukan hanya itu yang dikatakan Paulus, tetapi juga dia mengatakan jangan hidup dalam pengaruh anggur yang memabukkan, tetapi dia mengingatkan supaya kita hidup yang penuh dengan roh. Melalui perbandingan ini, Paulus memberitahukan bahwa anak-anak yang hidup dalam kegelapan mendapatkan murka Allah, dan anak-anak terang mendapatkan bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Apakah tujuan dari perbandingan ini? Pertama, Paulus tidak ingin jemaat di Efesus tercatat oleh waktu sebagai anak-anak terang yang hidup dalam kegelapan. Dia menerima Kristus tetapi hidup dalam kegelapan. Kedua, Paulus ingin agar jemaat Efesus menebus waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, supaya jemaat Efesus menggunakan waktu dengan efisien dan efektif untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan, bukan untuk hidup dalam berbagai kecemaran dosa yang menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan. Karena kita harus mengingat waktu dalam nats ini adalah kairos, merupakan kesempatan. Bagaimana waktu yang ada kesempatan digunakan oleh setiap orang benar-benar menjalani hidupnya. Jadi pekalah pada Tuhan ketika Tuhan memberikan kairos kepada kita. Kita tidak tahu berapa lama hidup, maka apa yang sedang kita kerjakan saat ini itu adalah kesempatan yang berharga yang kita peroleh, yang tidak boleh kita sia-siakan. Jika kita masih terbiasa membuang-buang waktu, saya rasa inilah saatnya untuk kita dapat mulai berubah, seperti yang tertulis dari 1 Petrus 4 ayat 2. Pada waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mari kita manfaatkan waktu yang masih ada dengan melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya. Jangan sia-siakan hidupmu dengan kesenangan sesaat, tetapi carilah apa yang menjadi kehendak Allah. Mintalah kepada Tuhan agar kita dipenuhi rohnya ke arah hidup yang bijaksana, sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita menjadi nyanyian sorak-sorai untuk kemuliaan namanya. Jadi sorak-sorai yang kita berikan kepada Tuhan itu benar-benar dari hati kita. Bukan hanya itu, tapi terlihat dari sikap dan tindakan kita menjalani hidup kita sehari-hari, di mana kita menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari orang-orang yang menjalani hidupnya yang sesuai kehendak Tuhan itulah
Dari situlah keluar sorak-sorai bagi Tuhan. Dan bahkan hidup dalam kehendak Tuhan, itulah yang menjadi sorak-sorai bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Oleh sebab itu, mari perhatikan hidup kita dengan seksama, supaya kita memberikan sorak-sorai bagi Tuhan. Walaupun dalam kondisi saat ini, kondisi yang menakutkan saat ini, kondisi yang membuat orang banyak menderita, maka setiap orang harus tetap menjaga tingkah lakunya, menjaga perilakunya untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Hidup kita harus tetap menjadi sorak-sorai bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Artinya kondisi sulit harus tetap membuat hidup kita menjadi sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk melihat diri kami, kehidupan yang kami jalani, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu tetap membimbing kami, agar hari-hari yang Engkau berikan kepada kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu menjadi sorak-sorai bagi nama-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, berkati setiap jemaat-Mu, setiap keluarga. Biarlah Tuhan tetap melindungi kami, menjauhkan segala penyakit, memberikan kesehatan bagi kami semua. Biarlah Tuhan apa yang sedang kami harapkan, apa yang sedang kami kerjakan, Tuhan memberkati kami. Biarlah sukacita senantiasa melimpahi kehidupan kami masing-masing. Banyak hal yang kami harapkan, kiranya Tuhan berkenan memberi itu dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat yang ke-7. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami, yang boleh kami rasakan dari tadi malam sudah menyertai tidur malam kami, hingga pada pagi hari Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati udara segar, napas kehidupan, bahkan hingga pada saat ini. Tuhan boleh menyertai kami, memberi kami kekuatan, kemampuan untuk dapat datang beribadah seraya bersyukur karena kasih penyertaan anugerah Tuhan. Kami ada sebagai mana kami ada. Terima kasih pula hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada,
terutama bagi kami pada hari ini. Kami mengucap syukur sudah diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi jemaat yang belum sempat hadir pada hari ini, Allah, apapun yang menjadi alasan dan pergumulan mereka, biarlah Allah tolong dan mampukan mereka untuk dapat hadir beribadah bersama kami. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia, agar terbebas dari pandemi COVID-19. Juga untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, bahkan seluruh pemimpin dunia, supaya diberikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat mengatasi COVID-19 agar tidak menyebar dan jatuh korban. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pendeta resort, full timer, dan parhalado gereja KBP Jambi 1 Kebun Kelapa, dan Dewan Gereja. Berkati kami semua di dalam melakukan tugas dan pelayanan dan program-program yang telah kami rencanakan, baik yang sudah kami lakukan. Karuniakan akal budi, kemampuan, serta kerjasama yang baik di antara kami, agar kami dapat melakukan pelayanan ini dengan penuh sukacita dan atas berkenan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan memanjatkan doa-doa syafaat kami. Sebelum keluar dari mulut hamba ini Tuhan, kami mengetahui bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan kami. Biarlah kami mau berdoa dengan sungguh penuh dan iman dan keyakinan bahwa Tuhan sudah mendengar. Di dalam nama Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 2 dan 3 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian.
Amin. 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 Shalom.